kartu prakerja dalam waktu 3 tahun ya, 2020, 2021, 2022, 2024, berarti 4 tahun ya, itu udah melatih lebih dari 17 juta. Jadi kartu prakerja ini ternyata menjadi contoh bagi beberapa negara lain. Prakerja itu salah satu, kalau istilah saya itu bayi yang lahirnya di KSP. Ini kan kita mendekati masa transisi nih. Transisi pemerintahan. Kira-kira ini masa depannya kartu prakerja gimana, Pak? Wah, kalau tanyanya kayak ke saya, kan kita orang dalam ya, dalam arti. Udah mulai? Udah? Aman nih? Oke. Pak, ngobrol lagi di podcast dari Binagraha. Oke. Dan ini ada Pak Edi, deputi saya ini, pimpinan. Wah. Biasa kalau tepuk tangan makin kencang makin menjilat, Pak. Kalau di gitu. Tapi kita bakal ngobrol-ngobrol sih, Pak, langsung ke soal prakerja, Pak. Jadi kan sekarang prakerja ini lagi banyak diobrolin sama anak-anak muda gitu. Iya. Kok kita butuh lapangan pekerjaan malah dikasih kartu kan biasa gitu, Pak. Sebenarnya kenapa sih ada kartu prakerja tuh, Pak, awalnya? Nah, ini Pak? unik itu, karena kartu prakerja tuh nggak ada kartunya itu. Oh, nggak ada kartunya malah ya? Jadi gimana tuh, Pak? Karena dia digital ya. Oke. Kartunya itu kartu digital. Jadi kartu fisiknya gitu tuh itu nggak ada itu. Nah, ini tuh sebenarnya ide orisinil Pak Jokowi ini. Jadi ketika Janji kampanyenya kalau janji nggak salah, kampanye Pak. di periode kedua, bukan di periode pertama gitu. Di tahun 2019. 2019 itu salah satu kampanye di Sentul kalau nggak salah waktu itu beliau menyampaikan kan, ini akan ada kartu prakerja gitu untuk yang mencari pekerjaan dan sebagainya. Nah, tapi memang tadi itu orang nyari kerja kok malah dikasih kartu gitu kan gitu. Nah, bahkan sekarang ternyata nggak ada kartu. Nggak ada kartunya, benar. Jadi kartu prakerja itu sebenarnya program pelatihan sebenarnya. Jadi dia itu program peningkatan kompetensi melalui pelatihan. Jadi kalau mau gampangnya tuh beasiswa untuk ikut pelatihan. Gitu. Kalau beasiswa kan biasanya untuk pendidikan formal ya, untuk sekolah, kuliah dan sebagainya. Nah, kalau ini seperti beasiswa tapi untuk ikut pelatihan. Gitu. Nah, ya karena salah satu pertimbangan utamanya ya karena untuk orang cari kerja itu perlu skill kan. Nah, skill itu kan bisa dari pendidikan formal, bisa juga dari pelatihan. Nah, kemudian waktu itu data-data itu menunjukkan bahwa dari total angkatan kerja di Indonesia itu yang sudah pernah ikut pelatihan itu cuma 10%. Oh, dikit berarti. Iya, dan itu angka itu nggak naik-naik gitu. Jadi menunjukkan bahwa kita kurang tuh pelatihan gitu. Nah, tapi kita menyadari bahwa ya nggak kemudian kalau orang dilatih tuh terus pasti dapat kerjaan. Tiba-tiba jadi di BUMN gitu kan. Kalau jadi di BUMN nggak bisa juga. Harus komisaris dulu. Enggak, ya. Nah, jadi karena kalau kerja itu kan harus ada lowongan pekerjaan. Ya, betul, nah, kartu prakerja tidak menciptakan lowongan pekerjaan. Tapi dia meningkatkan skill. Nah, harapannya adalah dengan skillnya meningkat, maka kemungkinan untuk dia diterima di pekerjaan itu semakin besar. Nah, jadi ini juga mesti kita luruskan karena memang kalau misalkan ada pendapat bahwa kartu prakerja nggak menjamin orang untuk kerja memang gitu, tapi karena ini peningkatan skill gitu, sebagai pelengkap untuk pendidikan formal. Nah, kemudian karena Pak Jokowi sudah menyampaikan waktu itu di pidatonya, di kampanye, ya kita berusaha mewujudkan semua kan, ini operasionalnya gimana. Kan nggak mungkin terus kita tanya ke Pak Jokowi, Pak itu nanti teknisnya gimana, bukan urusan beliau ya, betul. Ya, kita lah di sini termasuk di KSP yang kemudian bersama-sama dengan KL terkait merumuskan ini nanti teknisnya gimana. Nah, ceritanya dulu begitu. Gitu. Tapi malah sebenarnya implementasinya pas lagi pandemi di mana orang-orang pada PHK, menjadi pengangguran dan semacam itu jadi tantangan apa jadi peluang sebenarnya pada bagi program ini sebenarnya? Ya tantangan sebenarnya. Tantangan. Jadi memang betul itu. Jadi 2019 kemudian saya ingat banget tuh 2019 akhir itu ada rapat kabinet di Bogor. Dan di situ diputuskan untuk kemudian tahun depan, artinya tahun 2020 itu akan dilakukan atau mulai dilaksanakan program kartu prakerja. 2000 udah disiapin kan, persiapannya intens banget gitu. Nah, pas mau jalan COVID datang tuh bulan Maret itu kalau nggak salah, COVID. Nah, kemudian waktu itu pertanyaannya gini kan, ini gimana nih ada COVID, orang kena PHK banyak, terus kita kasih pelatihan gitu kan. Udah stres di rumah dilatih lagi gitu kan, Jadi Pak. pilihannya waktu itu 3. Kartu prakerja tetap dilanjutkan seperti
desain awalnya, ya kan? Atau dihentikan, kemudian katakanlah anggarannya dialokasikan untuk penanganan pandemi, atau dimodifikasi. Nah, singkat cerita pokoknya akhirnya diputuskan dimodifikasi menjadi skema yang kita sering bilangnya semi bansos. Semi bansos. Jadi orang ikut pelatihan tapi kemudian dikasih uang. Ada insentifnya lumayan gede, 2,4 juta. Gitu. Sekali dapat, karena kalau kartu prakerja itu orang nggak bisa dapat lebih dari 1 kali. Jadi misalkan udah pernah ikut kartu prakerja ya, nggak bisa ikut lagi. Nggak bisa ikut lagi. Seumur hidup cuma sekali. Nah, tapi itu nilainya cukup gede waktu itu 2,4. Nah, jadi tahun 2020 jalan dengan skema semi bansos. Nah, itu menjadi tantangan karena itu kan pertama kali jalan ya. Jadi teknologinya, gitu kan, proses bisnisnya itu juga masih dalam tahap pengembangan, meskipun kita sudah berusaha sebaik-baiknya. Nah, jadi tantangan di COVID itu karena kita pertama kali baru jalan, yang kedua karena skemanya diubah. Gitu ya. Skema diubah tuh kemudian peraturan presidennya juga mesti dirubah, regulasinya mesti diubah. Jadi, nah itu juga salah satu kelebihan dari kartu prakerja itu. Kartu prakerja itu kan salah satu program yang regulasinya itu responsif terhadap perubahan. Nah, kalau di kita itu kan lebih adaptif lah. Adaptif gitu kan. Nah, kalau di kita kan seringnya regulasi itu kayak kitab suci ya, nggak bisa dirubah. Iya, gitu benar. Nah, kalau kartu prakerja itu enggak. Kalau memang harus dirubah ya dirubah gitu kan. Dan itu bisa cepat gitu. Ya, jadi adaptif istilahnya mungkin. Lebih adaptif ya. Nah, jadi tadi benar. Jadi pas COVID itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, solusinya ya tadi gitu ya. Akhirnya tetap jalan dengan skema semi bansos. Sampai 2022, gitu. Betul. Jadi karena kan itu 2022 kan udah mulai landai lah, udah endemi ya. Dan kemudian kita udah selesai pandemi, 2023 baru kemudian balik ke skema normal yang memang dari awalnya maunya begitu. Gitu, nggak ada insentif lagi berarti. Insentifnya ada tapi nggak gede. Nggak gede, Tadinya kan 2,4 juta, kalau sekarang udah normal kan skema normal 600.000, jauh di bawah itu. Karena memang tujuan awalnya memang bukan ngasih duit. Iya, ngasih ilmu, pengetahuan gitu kan. Ngasih duit tadi kan kepaksa karena lagi pandemi, banyak PHK, orang butuh katakanlah apa ya, bantuan sosial gitu. Makanya dikasih insentifnya cukup besar. Betul. Makanya waktu itu juga ada aturan nggak boleh double dengan bansos yang lain kan, supaya orang nggak dapat terlalu banyak dalam arti karena waktu itu yang butuh insentif banyak, yang butuh bansos banyak, gitu. Betul. Nah gitu ceritanya. Nah ini kan juga prakerja kan sebenarnya ngebantu supaya pengangguran, korban PHK atau orang-orang yang memang belum dapat lapangan pekerjaan itu bisa bekerja gitu Pak. Tapi kenapa harus ada proses seleksi ya Pak? Nah ini udah lamar kerjaan pakai proses seleksi, kok buat belajarnya pakai proses seleksi gitu, buat ngapain lagi gitu. Sebenarnya seleksi itu kan begini ya, atau sebelum itu ya. Jadi kalau kartu prakerja itu kalau istilahnya itu skilling, reskilling sama upskilling. Kalau skilling itu mau gampangnya orang yang belum punya skill lah gitu. Nah ikut skilling. Tapi kan masa sih ada orang nggak punya skill ya? Kalau sebagian besar orang ya sudah lah punya skill. Tapi mungkin upskilling dalam arti meningkatkan skillnya. Atau reskilling. Reskilling itu berarti dia udah punya keterampilan tapi mau ganti ke yang lain gitu. Jadi yang biasanya kerja jadi tadi itu dirut BUMN, dia pengen bisnis. Bisnis gitu. Ya, dia harus belajar model bisnis kanvas apa gitu kan. Nah jadi itulah kenapa kalau di kartu prakerja itu yang bisa menjadi penerima kartu prakerja bukan hanya yang penganggur, yang sudah kerja juga boleh. Boleh dapat. Boleh karena ada reskilling tadi itu, kemudian ada upskilling juga kan, gitu. Nah jadi karena upskilling sama reskilling ini kan justru untuk yang sudah kerja. Siapa tahu yang tadinya tadi katakanlah kerja di level apa gitu ya, kalau dengan pelatihan dia bisa meningkat atau tadi mencoba untuk menggeluti atau meningkatkan skill yang lain gitu, itu bisa gitu ya. Nah, sekarang kenapa mesti ada seleksi karena ada keterbatasan anggaran. Ya kan nggak mungkin bisa semua kan, anggarannya kan pasti kalau program pemerintah kan ada keterbatasan anggaran. Padahal syarat kartu prakerja itu gampang gitu kan. Usia kerja di atas 18 tahun sampai 64 tahun maksimalnya. Bukan PNS, bukan ASN, anggota partai gitu kan, terus bukan pegawai BUMN dan sebagainya. Intinya tuh berarti orang KSP nggak bisa dapat ya Pak? Karena ini di sini karena itu kan jumlahnya banyak sekali kan. Betul. Nah terus kan karena anggaran terbatas kan harus diseleksi. Nah seleksinya tuh sebenarnya bukan seleksi yang susah gitu, bukan dites gitu, bukan kayak orang mau
masuk sekolah gitu, bukan. Seleksinya tuh pertama seleksi administratif. Jadi untuk memastikan syarat itu terpenuhi. Tadi kan bukan menerima bansos. Waktu masih semi bansos ya. Sekarang persyaratan itu sudah dihapus. Nah, bukan mahasiswa atau pelajar. Nah, sampai sekarang aturan itu masih ada. Kan perlu dicek datanya. Nah, kemudian kesesuaian KTP dengan jadi seleksi administratif. Nah, nanti ketika orang lolos seleksi administratif, itu pemilihannya tuh pakai randomisasi. Random. Jadi nggak ada pembobotan penilaian lain yang macam-macam gitu ya, Pak? Gitu. Pembobotannya ada, tapi gini, yang udah berkali-kali daftar itu dikasih bobot lebih besar, kayak gitu. Tapi intinya yang namanya seleksi itu bukan dicari yang pinter atau apa, itu kan kita mau ngelatih orang, masa nyari yang pinter. Kalau udah pinter mah nggak usah. Nggak usah dilatih lagi, bener Pak. Nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa mesti ada seleksi ya, yaitu tadi karena anggarannya terbatas. Setiap tahun ini programnya ada, oleh karena itu ya perlu proses seleksi, tapi seleksinya itu bukan seleksi dicari yang pinter atau yang udah jago gitu. Menarik ya Pak. Jadi kan sebenarnya tadi ada satu terminologi yang menurut aku menarik, adaptif gitu kan. Berarti kan prakerja ini adaptif dengan perkembangan teknologi maupun industri masa kini kan Pak. Dalam artian kata Yuval Harari kan dia bilang, ya hari ini kita nggak ngadepin eksploitasi tapi irrelevansi gitu. Maksudku yang mau tanya, prakerja ini untuk menentukan jenis-jenis pelatihan itu berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhan market, industri, atau tren nih ke depan gitu Pak? Nah ini bedanya kartu prakerja dengan program pelatihan pemerintah yang lain. Ya misal kayak BLK gitu ya Pak? Kalau BLK kan udah jelas nih, pelatihan LAS atau pelatihan untuk katakanlah hospitality di hotel dan sebagainya. Nah orang daftar sesuai minat di situ, tapi pelatihannya itu gitu kan. Nah yang lain juga begitu, pelatihan di KL itu semuanya seperti itu. Nah kalau di kartu prakerja itu istilahnya tuh yang milih pelatihannya apa tuh dia sendiri, peserta sendiri. Nah kita itu di kartu prakerja menyediakan menu. Jadi itulah kenapa di dalam ekosistem kartu prakerja itu ada dua yang sangat vital. Yang pertama yaitu lembaga pelatihan. Yang kedua itu marketplace. Nah, menarik nih. Marketplace. Marketplace itu kayak kalau kita itu kan mau jajan online itu loh. Ya nyari-nyari dulu kan. Ini yang dijajanin itu pengetahuan, pelatihan gitu. Nah, jadi kita menyediakan menu. Ada ratusan tuh. Jadi ratusan menu pelatihan itu didapat dari mana? Dari lembaga pelatihan. Lembaga pelatihan yang mereka jadi mitranya kartu prakerja, ini istilahnya jualannya di marketplace. Peserta memilih sesuai kebutuhan dia. Nah, ini yang kemudian kita sebutnya kalau di kartu prakerja agak bombastis ya, tapi kedaulatan itu ada di peserta. Karena kita belajar dari proses itu kan kita belajar ya. Ternyata yang dipilih itu suka di luar bayangan kita. Nah, contohnya gini lah. Ada sebuah kabupaten di Kalimantan Barat. Daerah itu terkenal sebagai daerah perkebunan, pertanian, kehutanan gitu. Sehingga yakinlah kita bahwa kalau misalkan kita pakai pendekatan konvensional, bikin pelatihan di sana, pasti pelatihannya nggak akan jauh dari situ. Ya, betul. Kemudian kita penasaran kan, apakah kemudian pelatihan yang banyak dipilih yang terkait dengannya? Pas kita lihat datanya setelah orang milih, enggak, digital marketing yang paling banyak gitu kan. Ini menunjukkan bahwa preferensi atau pilihan itu sebenarnya diserahkan kepada peserta itu bagus karena kita nggak bisa lagi dengan satu metode di mana kita menentukan, ini orang ini butuh pelatihannya, ini kita selenggarakan ini karena kebutuhan itu sering kemudian tidak terbayangkan oleh kita. Bahkan sampai sekarang ya, terus terang kita di kartu prakerja itu sering ada paket-paket pelatihan yang kita aja nggak kenal. Jadi pelatihan apa ya? Gitu kan. Ini apa ya gitu kan? Gitu. Ternyata ya banyak juga yang minat. Jadi proses untuk kebutuhan pelatihan itu yang menentukan itu pesertanya. Gitu. Itu yang menjadi keunikan kartu prakerja. Istilah kerennya itu self targeting dalam arti paket pelatihannya itu dia yang menentukan. Karena ketika dia nentuin dia akan bertanggung jawab buat ngembangin itu kan Pak. Daripada dicetak gitu dari atas pasti kan. Sesuai kebutuhan kan gitu. Betul. Nah makanya kalau kita lihat pelatihan-pelatihan kartu prakerja ya, kita kemarin kan belum lama, belum 1 bulan kan istilahnya ngecek di lapangan. Ada yang pelatihan Excel gitu kan. Wah ada ya ternyata ya gitu ya. Yang kalau saya waktu itu sama tim kan bilang, Excel mah nanya temen aja, gitu kan. Tapi ternyata dibutuhkan. Karena dia ini tadinya
sekolahnya itu sekolah di bidang kayak antropologi dan sebagainya. Jadi buat dia Excel tuh aneh banget, sesuatu yang susah, baru gitu. Iya, baru. Sesuatu yang baru dan dia sekarang udah diterima di CPNS dan itu ternyata sangat berguna ketika dia ini. Jadi kita jangan suka underestimate pelatihan Excel nggak perlu lah gitu, cemen lah gitu kan enggak juga, ternyata ada yang perlu. Iya, produser kita juga nggak ngerti Excel, Pak. Produser kita itu nggak jelas juga itu. Gitu. Butuh pelatihan Excel dia. Kayak gitu. Jadi tantangan kita sekarang adalah bagaimana menyediakan pilihan menu itu sebanyak mungkin. Gitu. Jadi supaya orang benar-benar milih pelatihan itu sesuai dengan yang dia butuhkan. Jadi customize banget gitu. Customize-nya itu karena dia sendiri yang milih. Gitu. Jadi nggak ada cerita orang pengen kelas marketing tapi kursusnya adanya las misalkan, nggak akan terjadi seperti itu. Oke, gitu. Menarik Pak. Tapi kita juga harus melihat bahwa hari ini kan kita bobot ekonominya banyak pekerja informal ya Pak ya. Kita masuk era gigs ekonomi, anak-anak muda jadi freelancer dan semacamnya juga. Jadi harapannya ini dari Kartu Prakerja mencetak seorang freelancer yang tangkas, yang dia bisa punya kekuatan jasa dan dia bisa menjual, atau menaruh anak-anak muda atau para calon tenaga kerja ini ke ekonomi formal dalam pekerjaan formal gitu Pak. Ekspektasinya sebenarnya dari awal dibangunnya Kartu Prakerja ini. Itu juga diserahkan kepada peserta sebenarnya. Jadi dua-duanya oke aja sih kalau dari sisi Kartu Prakerja sih, karena intinya kan dua-duanya juga butuh skill kan. Cuman skill setnya beda gitu. Kalau pengen menjadi katakanlah entrepreneur itu kan beda. Nah itulah kenapa di dalam paket-paket atau menu pelatihan Kartu Prakerja itu ada yang pelatihan-pelatihan memang arahnya ke menjadi entrepreneur. Ada yang kemudian skillnya itu bisa digunakan untuk katakanlah bekerja formal. Jadi kalau di Kartu Prakerja kita nggak ada arahan itu ya Pak? Enggak. Jadi orang pilih aja lah yang sesuai dengan kebutuhan. Tapi memang cukup banyak ya yang kita sebut alumni Kartu Prakerja yang kemudian menjadi entrepreneur itu cukup banyak gitu ya. Gitu. Oke. Mungkin pertanyaannya gini Pak, ini kan kita mendekati masa transisi nih, yang biasanya kalau kata orang-orang transisi gitu, pemerintahan udah programnya bagus, dijalankan, apa programnya jelek, kadang diganti, kadang sebenarnya bagus tapi dijelek-jelekin. Kira-kira ini masa depannya Kartu Prakerja gimana Pak? Wah kalau tanyanya kayak ke saya, kan kita orang dalam ya, dalam arti masuk sebagai pelaksana Kartu Prakerja gitu ya. Harapannya atau harapan Bapak lah? Harapannya ya pasti dilanjutkan. Nah cuman ada berapa catatan mungkin? Alasannya bukan sekedar alasan emosional seperti itu gitu ya, tapi ada beberapa ya. Yang pertama adalah kita tuh kalau mau ngelatih orang itu perlu skalanya itu besar, masif, harus masif. Kenapa? Jumlah angkatan kerja baru di Indonesia itu setiap tahun itu paling tidak tuh 2,5 juta. Nah itu harus selain pendidikan formal kita perlu pelatihan. Ya tadi kan saya bilang kan, sebelum ada Kartu Prakerja, itu persentase yang pernah ikut pelatihan itu 10%. Jadi di antara katakanlah 100 orang yang cari kerja baru itu ya 10% yang 10 yang pernah ikut pelatihan. Itu nggak cukup. Dengan adanya Kartu Prakerja, persentasenya udah naik jadi 20%. Nah, tapi ini kan tantangannya setiap tahun ada kan gitu. Dan pelatihan itu bukan sekedar ada, dia perlu masif, perlu dalam jumlah besar. Kartu Prakerja dalam waktu 3 tahun ya, 2020, 2021, 2022, 2024, berarti 4 tahun ya, itu udah melatih lebih dari 17 juta. Nah gitu kan, tidak ada pelatihan lain di Republik ini yang sebesar itu. Gitu. Nah jadi inilah yang kemudian kita harus teruskan, itu yang pertama. Yang kedua, ini kan model baru digital, pakai pendekatan digital. Yang tadi saya bilang Kartu Prakerja itu nggak ada kartunya, karena kartunya itu digital. Gitu. Nah termasuk kemudian cara pendaftarannya, kemudian kalau delivery trainingnya bisa online, bisa offline. Tapi ini kemudian menjadi sangat efisien. Di manajemen pelaksana Kartu Prakerja itu orangnya paling 130, 120 bisa melayani jutaan. Jadi pendaftar Kartu Prakerja itu kan puluhan juta. Gitu. Nah jadi itu sangat efisien. Jadi ini bisa menjadi cara baru untuk pelayanan publik gitu ya. Kan Pak Jokowi kan sering dulu kan pengen supaya kita ini punya pendekatan digital dan melayani. Pak Kasaf sering Dilan katanya. Dilan, gitu. Itu ini yang salah satu yang kita laksanakan di Kartu Prakerja, dan oleh karena itu ini bukan hanya perlu dipertahankan tapi perlu dikembangkan. Nah, yang ketiga nih yang tidak kalah pentingnya. Jadi Kartu Prakerja ini ternyata menjadi contoh bagi beberapa negara lain. Keren banget. Nah, gitu loh. Nah, jadi masa negara lain mengadopsi
cara kitanya sendiri kemudian kita tinggalkan gitu ya. Apa yang dilihat negara lain sama program ini, Pak? Tadi itu, jadi bagaimana program lanjutannya. pelatihan yang secara masif, kemudian yang menentukan pelatihannya apa tuh peserta sendiri. Ternyata dalam situasi krisis itu dia bisa digunakan untuk penyaluran bantuan sosial. Itu karena sistemnya jalan gitu. Itu kan luar biasa gitu ya. Dan kemudian ada unsur literasi keuangan, literasi digital dan sebagainya gitu ya. Itu yang Kamboja tuh udah jelas-jelas dia mengadopsi dari kita. Keren. Tepuk tangan dong lo. Wah. Udah bayar penonton alay Pak. Kayaknya penonton kurang alay. banyak. Iya nih Pak, kurang banyak. Nanti dibayangin 1.000 orang Pak di sini. Nanti Pak. lagi pakai rekaman yang tepuk tangan itu kan. Oh ya, ya gitu tambahin editannya tambahin. Supaya lebih ramai gitu. Nah jadi dengan semua itu masa kita nggak lanjutkan. Tapi ya kita sepenuhnya kemudian menyadari bahwa tergantung kepada pemerintahan yang baru. Ya, tapi kita berharap dan kita optimis ya bahwa ini akan dilanjutkan meskipun kalau nama itu nggak harus kartu prakerja. Ya kalau kita sih dalam arti bisa terima juga kalau nanti program yang masif dengan pendekatan digital gitu ya, kemudian peserta menentukan sendiri pelatihannya apa, pendekatan seperti kartu prakerja ini apapun namanya, kalau namanya kartu prakerja ya bagus, kalau namanya dirubah ya kita oke aja. Nah, salah satu yang kemudian penting untuk keberlanjutan adalah Pak Kepala Staf kan sudah mengirim surat ke Menteri Kepala Bappenas, supaya Pak Suharso ya dimasukkan ke dalam RPJMN. Nah, ini juga dalam proses karena nanti kalau ada di RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, kan kita sedang menyusun nih Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk 2025 sampai 2029. Nah, nanti kalau sudah masuk ke situ, itu berarti potensi untuk keberlanjutannya semakin besar. Tapi kalau pertanyaannya, ini ada transit sebaiknya dilanjutkan atau tidak? Kalau dari kami ya jelas dilanjutkan ya Pak? Karena udah terbukti bahkan negara-negara yang mencontoh gitu. Sayang banget kalau tidak ini kan. Jadi itu dan ya narasi-narasi dari presiden terpilih melalui keputusan KPU ya, kan masih nunggu MK ya. Kan narasi keberlanjutan. Jadi kita berharap dan kita optimis lah itu dilanjutkan. Oke Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir tapi untuk jadi pembelajaran nih bagi anak-anak muda yang mungkin suka dengan perubahan-perubahan kebijakan atau nggak inovasi-inovasi program dari pemerintah. Sebenarnya apa sih peran KSP dalam proses ini gitu? Ya, prakerja itu salah satu, kalau istilah saya itu bayi yang lahirnya di KSP. Oh, lahirnya di KSP ya. Gitu kan. Jadi dulu kan tadi saya sedikit singgung kan tahun 2019 kan bulan Agustus kalau nggak salah, Pak Jokowi menyampaikan janji kampanye ada kartu prakerja itu. Kemudian akhir 2019 itu ada rapat kabinet. Nah, detailnya seperti apa? Yang pertama kali menggodok itu justru di kantor staf presiden. Nah, sehingga kemudian pada akhirnya ya kita melibatkan KL terkait, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ya. Tapi nggak bisa dipungkiri ya bahwa kartu prakerja itu embrionya dari sini. Dan keterlibatan Pak Kepala Staf sangat besar. Di rapat kabinet itu beliau yang kemudian bersama dengan Deputi 3 waktu itu, Bu Deni Purbasari, menyampaikan kepada Pak Presiden dan di depan anggota kabinet tentang gambaran lebih rincinya tentang kartu prakerja dan Presiden setuju. Nah kemudian kalau di kartu prakerja kan struktur tertingginya tuh ada yang disebut namanya Komite Cipta Kerja. Komite Cipta Kerja ini yang menentukan kebijakan kartu prakerja. Nah itu Pak Kastaf itu sebagai wakil ketua. Ketuanya adalah Menko Perekonomian. Nah jadi peran KSP besar di awal maupun di dalam tahap pelaksanaan dan sebagainya. Kita sampai sekarang masih terus mengawal. Kita ikut bekerja bersama-sama dengan KL teknis khususnya Kemenko Perekonomian ya, juga dengan manajemen pelaksana kartu prakerja. Kita bersama-sama bekerja, kita menjadi bagian dari kartu prakerja. Tapi ya nanti sejarah akan mencatat bahwa kartu prakerja salah satu program yang bidannya itu di sini. Fenomenal. Pak, saya banyak banget insight nih dari Bapak. Makasih banget Pak untuk soal kartu prakerja. Jadi buat teman-teman yang lain yang mungkin belum kebagian Pak dari proses seleksi atau udah daftar berkali-kali, itu semoga bisa dapat. Dan sebenarnya bisa dibilang bahwa kartu prakerja ini nggak ada seleksi yang macam-macam lah Pak ya. Proses murni administrasi. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Semoga kartu prakerja apapun namanya nanti di depan tetap berjalan untuk pemerintahan selanjutnya dan tentunya untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 juga. Terima kasih. Bye-bye.
3, 2, 1, cut.